berjalan dalam lembah kegelapan, penyertaan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, penyertaan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku.
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, oh, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing. Tetapi sebelum saya menyampaikan sharing kita pada pagi hari ini, saya mau ingatkan kepada para sahabat yang aktif membuatkan LPAR di LPAR MTRC Basic supaya menaruh atau copas review modul 1 yang sudah saya bagikan akhir Januari atau awal Februari yang lalu gitu ya. Saya lupa sampaikan pada rekaman info di LPAR MTRC Advanced tempo hari. Nah, jadi saya ingatkan dan nanti saya akan monitor untuk semua sahabat yang ada di MTRC Advance wajib untuk copas taruh review modul 1 pada LPAR-nya selama selama bulan Maret ini. Maksudnya kalau ternyata belum di di review, belum direnungkan, berarti masih ada kesempatan selama bulan Maret ini untuk taruh, untuk copas review modul satunya pada salah satu LPAR yang akan dimuat selama bulan Maret ini. Nah, itu wajib supaya kita terus aktif melakukan bagian kita. Pada waktu-waktu yang lalu juga saya sudah sering sampaikan, yang membuat saya tetap bersemangat dan kuat sampai sekarang, termasuk tim inti gitu ya, walaupun tidak semua saya perhatikan, kami tetap kuat, terutama admin yang sangat aktif gitu, tetap bersemangat. Itu salah satunya karena aktif dan tidak berada di comfort zone, tidak berada di zona nyaman. Seseorang kalau aktif latihan fisik pasti uh, pasti uh, kekuatan fisiknya uh, kuat gitu ya. Jadi beda dengan orang yang nggak pernah latihan fisik. Itu kalau kalau kalaupun sama-sama sehat gitu ya, ada seseorang yang aktif latihan fisik, entah di gym atau olahraga di rumah, dengan yang seseorang yang lain yang nggak ada latihan fisik, pasti kekuatannya berbeda. Itu yang saya pahami. Itu semata-mata karena ada latihan fisik yang membuat dia aktif. Atau seseorang yang bekerja dengan menggunakan kekuatan fisik akan memiliki kemampuan fisik yang lebih besar daripada orang yang kerjanya cuma duduk di depan komputer atau laptop misalnya. Nah, ini cuma gambaran sederhana untuk membuat para sahabat dan juga saudara mengerti bahwa kita tidak baik berada di comfort zone. Harus aktif, harus memberikan tantangan pada diri sendiri, sekalipun daging kita itu berontak. Tapi pada akhirnya itu membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya sisi yang saya praktekkan dalam pelayanan ini. Itu kenapa saya minta supaya kita tetap aktif, seperti
eee, MTRC Advance, selain aktif memberikan LPAR MTRC Basic, kemudian juga, membuatkan, modul gitu kan, ada review, supaya tetap fokus gitu, supaya nggak nyantai bawaannya. Kalau orang yang nyantai apalagi kemudian fokus pada kelemahan dirinya, kekurangannya, problemnya, maka dia akan cenderung terpuruk gitu ya, dan nggak bersemangat gitu. Nah, eee, itulah kenapa saya selalu memberikan tanggung jawab kepada kita, membagikan tanggung jawab, ya memberikan tanggung jawab supaya tetap terjaga, tetap terlatih. Jadi sama sekali bukan bermaksud memberatkan. Memang fisik kita, daging kita itu pasti berontak gitu. Tapi kalau kita sadari, kita sekarang menjadi seperti ini, itu kan karena didisiplinkan, dilatih, diberikan tanggung jawab. Akhirnya semakin, telaten dan berbeda dengan kualitas kekristenan kita yang lain, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk all MTRC Advance yang yang masih aktif ya, yang berkomitmen untuk memberikan LPAR supaya copas atau menaruh review modul 1 yang saya bagikan itu di salah satu LPAR yang akan dimuat selama bulan Maret gitu ya. Nah, lalu yang kedua, saya sudah berikan teladan kepada para sahabat MTRC Advance juga yang berkomitmen untuk menghafal modul dan membuatkan laporannya di grup lah. Nah, kita yang aktif di di lah, kita copasnya atau taruhnya di sana, bukan di LPAR MTRC Basic ya. Dan saya sudah contohkan kemarin, ada, saya sebutkan pada rekaman ada Pak Jos, Bu Edit, dan juga Bu Alinang, sudah lakukan itu, dan saya juga, dan termasuk sebetulnya Bu Wanti dan juga Bu Lini, hanya, eee eee, mereka tadinya salah copas taruhnya di MTRC Advance gitu ya. Nah, sementara LPAR MTRC Advance itu, adalah untuk laporan doa gitu ya. Saya pun tadinya salah taruh karena udah lama nggak buka lah, jadi bingung taruh di mana gitu. Nah, lalu khusus para pendoa, ini bagian, eee, hal ketiga yang saya mau sampaikan sebelum berbagi sharing. Kemarin juga saya sudah usahakan untuk, untuk adakan perapian, aktivitas kita di sini. Makanya hari hari Jumat kemarin, saya tidak buatkan RSSP, saya bagikan, video dari, channel lama, dari video-video lama, karena memang juga saya, selain nggak dapatkan sesuatu untuk dibagikan, mungkin juga karena beban pikiran saya ini terkumpul gitu ya, harus, sampaikan hal-hal yang penting karena fokus saya, pikiran saya, beban saya itu untuk pelayanan ini, eee, berjalan terus di pikiran saya gitu kan. Nah, jadi kemarin saya sudah buatkan kan rekaman di LPAR MTRC Advance yang WA tentang lah, kemudian juga, eee eee, tentang, panduan doa di grup pendoa dan juga di Intercessor. Jadi saya, luangkan waktu untuk merapikan itu semua, karena itu penting. Nah, untuk bagian ketiga kepada para pendoa dan di Intercessor, saya mau sampaikan bahwa kita yang berkomitmen menjadi pendoa dan juga, eee, sudah dipilih menjadi di Intercessor, eee, kita memiliki tanggung jawab berdoa selain di LPAR MTRC Advance, juga yang ada dibagikan di grup pendoa dan juga di Intercessor. Nah, eee, jadi saya hanya memberikan sedikit, panduan di sini bahwa kalau malam supaya nggak terbeban, kalau malam kita sama-sama doakan yang, pokok doa yang ada di
LPAR MTRC Advance. Nah, sekarang kan saya udah sempurnakan, udah kurangin beban pokok doanya. Jadi sekarang kan kita hanya berdoa di grup pendoa untuk 1 minggu cuma 1 pokok, yaitu tentang nation ya, tentang bangsa selama 1 minggu ini. Dan di intercessor juga sudah dikurangi pokok doanya per minggu, dan nanti akan digilir pokok doa yang ada di intercessor itu akan digilir, mendapat bagian didoakan selama 1 bulan dan digilir tiap-tiap minggu oleh Bu Walinang gitu. Nah, itu yang membuat kita terus bertambah kapasitas berdoanya. Nah, jadi yang di grup pendoa ya mungkin bisa didoakan pada pagi harinya di intercessor kita yang berkomitmen berdoa siang bisa doakan di waktu siang hari. Bahkan sebetulnya karena seperti saya praktek doanya karena banyak aktivitas ya, mempersiapkan pelayanan, melakukan PAR, kemudian juga berdoa, maka sudah sepanjang hari bisa dipakai untuk berdoa. Ada kalanya saya ketika melakukan doa dalam bahasa roh, saya selain membagikan roh saya dalam bahasa roh, saya memang khusus untuk berdoa, misalnya untuk pokok doa di intercessor atau untuk di pendoa. Jadi sebetulnya asal kita ada punya kemauan, punya gairah, maka kita bisa ada jalannya. Kita pasti bisa melakukan. Dan ingat, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan untuk para sahabat yang ada di MTRC Advance, dan termasuk saudara yang sudah berada diundang dari Interfam kemudian ke LPAR MTRC Advance, kita punya tanggung jawab untuk mendoakan pokok-pokok doa yang ada di LPAR MTRC Advance. Itu untuk melatih kapasitas kita untuk berdoa, melatih kemampuan berdoa kita, sekaligus kita menjadi pelaku firman Tuhan, gitu ya. Jadi lakukan itu juga seperti untuk Tuhan. Nah, kemudian untuk saudara yang sudah diundang ke Interfam, saya memang belajar untuk mendoakan satu-satu sebelum diundang ke LPAR. Nah, jadi sebetulnya nanti kalau beberapa sudah digabung ke LPAR untuk berkomitmen berdoa, nanti saudara yang sudah digabungkan ke Interfam juga harus bersiap-siap untuk dilibatkan berdoa, karena kalau cuma membaca firman tapi tidak aplikasikannya menjadi pendoa, nanti juga kapasitas rohaninya tidak terus meningkat, tidak terus menaik gitu. Kembali saya katakan memang nggak enak bagi daging kita, tapi kita kan mau bertumbuh di dalam kerohanian. Kapasitas rohani kita semakin dipertambahkan gitu ya. Nah, karena uh, uh, untuk bisa seperti kami, bisa bisa menjadi pendoa syafaat, bisa melayani, itu harus dilatih dengan tanggung jawab gitu. Nah, jadi sangat memprihatinkan sebetulnya kalau masih banyak saudara yang ada di Big Internet yang belum bersedia diberikan tanggung jawab untuk memberikan LPAR. Padahal itu kan cuma bisa dikerjakan 3-5 menit saja sebetulnya kalau punya kemauan. Tapi pada dasarnya kan belum siap atau tidak bersedia diberikan tanggung jawab, bukan diberikan tanggung jawab ya, belum bersedia untuk berkomitmen berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, padahal kita sudah dewasa. Mestinya untuk melakukan hal-hal sepele seperti itu tidak berat gitu ya. Nah, kiranya melalui teguran saya ini, Anda yang masih belum melakukan PAR sementara sudah berbulan-bulan di Big Internet gitu ya, bisa terbangun, bisa tertegur dan mau membangun kekristenannya sama seperti kami lakukan gitu ya. Dan untuk modul baru
Itu juga saya sudah, eee, tidak banyak lagi, terlalu banyak ayatnya, saya semakin hari semakin sempurnakan, berusaha untuk me membuat ayat firman Tuhan yang mudah diingat. Nah, itulah salah satu manfaatnya dari keterlibatan saya untuk menghafalkan modul. Jadi saya tahu susahnya kayak apa, jadi saya berusaha untuk membuat ayat firman Tuhan yang tidak terlalu susah untuk diingat gitu ya. Apalagi kan kita sudah hafal dari tahun lalu modul-modul. Jadi kita tinggal mempertahankan modul lama dan juga menambah sedikit-sedikit perbendaharaan firman kita untuk gampang direnungkan gitu ya. Nah, saya perhatikan di bulan-bulan yang lalu kita cenderung melemah. Salah satunya itu tadi yang saya katakan, karena modul baru nggak ada. Kemudian review baru saya kasih Februari ya. Kemudian juga uh, tanggung jawab yang lain nggak ada. Akhirnya cenderung santai gitu ya. Itu yang saya bilang berkali-kali, nggak baik kita berada dalam comfort zone. Karena akan cenderung melemah kalau nggak sibuk untuk hal-hal yang baik, untuk hal yang benar, untuk hal yang positif, maka cenderung pikiran kita akan ditarik untuk memikirkan hal-hal yang kurang dari hidup kita, uh, problem kita, pergumulan kita, dan juga sorry, keluh kesah kita gitu. Akhirnya jadinya merusak semangat hidup kita, termasuk dalam merusak semangat kita dalam mengikut Tuhan gitu. Jadi uh, pandang dengan positif setiap tanggung jawab yang saya berikan, karena saya sudah membuktikannya. Dengan saya terus memotivasi diri untuk melakukan semuanya, melakukan pelayanan, itu yang membuat kapasitas diri saya bertambah. Sebetulnya ketika saya mempersiapkan sharing, selain perlawanan terhadap penguasa di udara, tetapi juga termasuk perlawanan, pergumulan, peperangan terhadap kedagingan saya sendiri loh. Nggak mudah untuk melakukannya. Sekarang para sahabat yang sudah pernah membuatkan RSSP modul misalnya, bahkan membuatkan kesaksian, betapa tidak mudahnya untuk melakukan semua itu kan. Nah, saya pun alami yang sama, tapi justru ketika saya menerobos, melawan dan tidak berkompromi dengan kelemahan, kemalasan, maka kapasitas diri saya semakin besar, sehingga bisa mempertahankan konsistensi diri saya dalam melakukan semuanya. Lihat saja beberapa orang, termasuk kemarin ada salah seorang sahabat lama sebetulnya, saya nggak perlu sebutkan namanya siapa. Saya tanya kabarnya, lalu saya kirimkan pesan suara. Kenapa tidak memberikan LPAR gitu? Saya sebetulnya memberikan perhatian karena sudah bertahun-tahun bersama dengan diri saya. Nah, ada salah seorang yang dulu betul-betul nggak respons. Nah, ini yang kedua, orang yang berbeda, sudah lama di TRC. Kenapa tidak buatkan LPAR? Sampai sekarang uh, uh, belum direspons lagi gitu ya. Nah, yang saya rasa dari orang-orang yang undur seperti ini adalah dia nggak mau bayar harga gitu. Mungkin berdoa berdoa seadanya gitu ya. Padahal saya sudah sampai kurangin durasi doa di Elpar MTRC itu minimal setengah jam sekali berdoa. Pagi setengah jam, malam setengah jam minimal. Jadi artinya minimal 1 jam berjaga-jaga dalam sehari seperti yang Yesus minta. Itu bisa dilakukan. Padahal seharusnya sekali berjaga-jaga 1 jam pagi, 1 jam malam gitu. Nah, barangkali orang-orang ini ya berdoa cuma doa kayak doa tidur gitu ya. 5 menit mungkin, atau 7 menit mungkin, kurang dari 10 menit. Ya itu dilakukan doa. Doa sih doa, tapi ya bukan doa yang sampai persekutuan sama Tuhan, menantikan Tuhan, cuma formalitas. Akhirnya nggak ada yang dilaporkan. Nah, itu yang saya katakan betapa berbahayanya
Kalau orang tidak menerobos, kalau orang tidak melawan uh, uh, kedagingannya, tidak menang atas kedagingannya, maka akan cenderung terpuruk. Gak sanggup bayar harga untuk melawan kedagingannya, kemalasannya, kelemahannya, kebosanannya. Gitu. Akhirnya seperti itu. Yang merugi siapa? Ya orang ini sendiri, yang bersangkutan ini, bukan saya, gitu ya. Saya akan tetap melakukan pelayanan saya, dan saya tahu Tuhan akan menghargai sekalipun orang tidak menghargai, gitu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan apa yang saya bagikan, uh, yang saya sampaikan tadi, gitu. Nah, sekarang saya mau masuk pada RSSP untuk awal minggu ini. Jadi apa yang saya pikirkan di minggu yang lalu ini, apa yang kita harus lakukan hari-hari ini adalah, kalau sudah dengarkan, oh ya, sebelum saya masuk ke RSSP, saya juga sampaikan kepada saudara yang ada di Interfam, dan saudara yang masih di Big Intermed belum diundang ke Interfam, yang terus bersemangat ingin naik level kerohanian. Saudara juga harus aktif berbagi rema. Itu kan cuma 2 kali sebulan, minimal 1 kali sebulan diberi berbagi rema. Cobalah belajar untuk aktif supaya kapasitas dirinya terus di-upgrade, gitu ya. Nah, itu juga tanggung jawab saudara untuk me, me, melatih diri sehingga kapasitas dirinya terus bertambah. Kemudian menghafal modul-modul yang ada. Jangan berada di comfort zone. Toh juga kalau malas-malasan, ikutin kedagingan, pikirin masalah, kan nggak jadi apa-apa. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kemudian memusingkan diri juga nggak jadi apa-apa. Makanya lebih baik lakukan hal yang baik, yang benar dan positif, gitu ya. Saya lanjutkan kembali. Jadi apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Cuma satu di dalam otak saya. Ketika kita sudah tahu kebenaran, kita melakukan ibadah lewat par, kita uh, uh, memiliki kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Maka yang kita harus lakukan adalah tetap sadar, ingatkan hati, pikiran, ingatkan diri kita. Setiap hari harus lewati dengan hidup benar, hidup dalam ketaatan, hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Belum lama ini kan kita mendengarkan kabar, ini kan karena public figure aja. Sebetulnya di luar sana banyak sekali orang yang meninggal, dari yang yang belia sampai yang sudah tua, bahkan anak-anak kecil, gitu ya. Nah, yang terbaru ini kan seorang public figure yang meninggal di bawah usia 50 tahun. Dan itu masih sangat muda, gitu ya. Masih sangat muda lah. Nah, kadang-kadang saya ya kemudian saya teringat, gitu ya, ada juga belum lama ini orang-orang yang dari dunia hiburan, ini kan karena dunia hiburan mereka di public figure jadi berita. Nah, sekali lagi mereka adalah mewakili orang-orang biasa yang tidak tersorot kamera atau berita, gitu ya. Masih muda juga kan. Ada dua orang bapak masih muda, rasanya tetap masih di bawah 50 tahun loh. Nah, saya kemudian renungkan, yang kayak gini, saya bukan suka nonton infotainment ya, apalagi gosip. Tapi yang kayak gini-gini juga saya tonton, supaya mengingatkan diri saya betapa fananya kehidupan ini. Kita bersyukur punya Tuhan yang benar, dan Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Kalau ada orang di luar sana, entah orang biasa, entah public figure, yang masa hidupnya cuma singkat, gitu ya. Kita pernah kenal orang itu, dia bahkan pernah terkenal, dia memiliki kesuksesan dalam karir, dalam materi. Dia tidak hidup di dalam Tuhan. Baik mereka orang yang ngakunya Kristen tapi tidak hidup dalam ketaatan, tidak hidup dalam kebenaran, maupun orang non-Kristen yang
belum memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus. Saya nggak tahu apakah para sahabat atau saudara pernah berpikir seperti saya gitu ya. Kita pernah kenal seorang tokoh atau sosok, dia nikmati hidup, dia ketawa-ketawa, dia mungkin menikmati berbagai makanan, traveling mungkin, pernah memiliki sesuatu. Pernah timbul, pernah muncul, pernah lahir di muka bumi ini. Tapi akhirnya kemudian ketika dia berlalu, entah dia orang Kristen yang gak taat, dan orang non-Kristen yang belum punya jaminan keselamatan, coba bayangkan, menurut iman Kristen kita, saya tidak sedang menghakimi orang itu, tapi menurut kebenaran yang kita tahu, pernah nggak berpikir seperti saya gitu? Kalau saya terlalu sering bahwa orang ini sekarang nggak ada di dalam surga. Kalau nggak ada di dalam surga sih, kemudian hilang lenyap seperti uap, nggak ada sama sekali bekasnya sih, masih mending. Tapi masalahnya kan nggak gitu. Orang kalau nggak dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di surga, pasti kepada kekekalan yang lain, yaitu kengerian neraka, dan itu kekal adanya. Dan orang ini masuk ke tempat itu. Orang siapa mereka? Orang Kristen yang gak taat dan orang yang belum percaya Yesus. Itu yang kita imani. Pernah bayangkan gak betapa sia-sianya hidup orang itu sebetulnya? Sekalipun pernah mengecap kenikmatan dunia, pernah mengecap popularitas gitu ya. Tapi akhirnya toh hidup mereka bukan cuma sia-sia, tapi menderita dalam kekekalan, dalam kengerian neraka. Betapa beruntungnya kita yang sudah menemukan Yesus, sudah diselamatkan Yesus. Tapi ternyata kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia, bahkan sudah dituntun dalam kebenaran seperti ini, betapa penyesalannya nanti double di dalam kekekalan neraka. Karena dia tidak pernah memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengejar surga itu, mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang saya selalu renungkan dan ingatkan diri saya, dan itu harus sadar setiap hari. Saya ingatkan diri saya harus hidup benar, hidup jujur, berkata-kata yang benar, berpikir yang benar, melihat yang benar, hidup dalam pertobatan. Kalau dalam prakteknya kan kita kadang kalau buka internet, kok tiba-tiba muncul hal yang nggak pantas gitu ya. Kita nggak niat kan, tapi ya kita harus bertobat malamnya. Kalau misalnya ada hal-hal, misalnya dalam perkataan, dalam banyak hal sih gitu ya, kita sebetulnya sangat bersyukur punya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita diajar kebenaran, kita harus kerjakan, kita hanya mau kerjakan. Tapi kalau kita nggak kerjakan, kita juga akan punya nasib yang malang, sia-sia dengan orang-orang yang tadi saya katakan Kristen tapi nggak taat, atau orang yang belum percaya Yesus. Kita kadang bahkan terlalu sering memiliki hawa nafsu seperti Esau yang menukarkan kenikmatan dengan semangkuk bubur kacang merah dengan hal-hal yang bernilai kekal, yang hal rohani, hak kesulungannya. Kita merasa hidup ini kok kayaknya belum melewati masa sukar, pekerjaan gak semakin baik, usaha juga belum baik, materi juga gak semakin baik, kok kayaknya tertekan, atmosfer gak enak gitu ya. Kita cenderung kompromi. Itu yang saya katakan, kalau kita kurang perenungan pada firman, maka pikiran kita jadi dikuasai hal-hal yang negatif seperti ini, hal-hal yang tidak membangun seperti ini. Nah, padahal orang Kristen harus tetap berfokus pada tanah air surgawi, seperti yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan iman, tokoh-tokoh iman yang sudah pernah saya bagikan. Ada di kitab Ibrani. Mereka selalu berfokus pada hal yang dunia, bukan hal yang di dunia, tapi yang ada di surga. Sehingga tetap hidup mereka itu bersemangat. Kalau yang saya perhatikan, kita ini terlalu murah harganya. Bosan, capek, lemah, melawan ngantuk, cenderung kompromi. Padahal sebetulnya kita diberikan kekuatan
untuk melampaui itu, asal kita siap membayar harganya. Saya rasakan kita ini masih cenderung dikuasai kemalasan, kelemahan, kejenuhan, kebosanan untuk melakukan semuanya. Karena kita tidak memiliki motivasi diri untuk mengejar hal-hal yang di depan yang Tuhan sudah sediakan. Bagi saya, ini saya renungkan ketika doa tadi pagi, hari Minggu pagi. Kalau orang sudah terbuka mata rohaninya, sudah bisa melihat tentang apa yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan, dia tidak mungkin lemah. Makanya di Daniel 11 ayat 32 berkata, bagian B, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Mengenal Allahnya, mengenal kebenaran firman-Nya, mengenal janjinya, mengenal apa yang Tuhan sediakan di depan, itu pasti gak mungkin lemah. Makanya selalu saya katakan penting untuk merenungkan firman. Penting untuk ingat janji-janji Tuhan yang sudah kita baca. Soal hidup, sebetulnya soal hidup kita sekarang, seharusnya kita bisa belajar dari peristiwa padang gurun. 40 tahun Tuhan izinkan mereka diproses dengan hal yang tidak enak. Kan bosan di padang gurun. Tidak enak bagi daging. Jenuh. Serba seadanya hidupnya. Tapi Tuhan memang izinkan itu untuk memproses umat pilihan. Ada juga peristiwa masa pembuangan ke Babel, itu kan 70 tahun, satu generasi. Tapi Tuhan harus izinkan untuk konsekuensi daripada ketidaktaatan bangsa Israel. Tapi bagi saya itu adalah proses juga. Tapi pada masa sukar akan muncul mutiara-mutiara yang berkenan di mata Tuhan. Tidak enak, walaupun Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah anak muda pilihan. Tapi yang namanya jadi orang buangan, ya tetap tidak seenak ketika dia berada di bangsanya. Tapi mereka muncul loh menjadi mutiara-mutiara yang hebat dan menjadi orang yang mencuri perhatian Tuhan. Sekalipun dalam masa pembuangan, mereka menunjukkan kualitas diri mereka. Yosua dan Kaleb sekalipun di padang gurun, mereka menunjukkan kualitas diri mereka di hadapan Tuhan. Yusuf yang tadinya anak kesayangan, disayang sama Yakub. Kemudian harus berada di rumah orang asing, di rumah Potifar, dan bahkan di liang tutupan. Proses. Kita juga mengalami itu dalam hidup kita seperti sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, mau seperti apa dirimu? Mau terus berkompromi dengan kelemahan, kemalasan, kejenuhan, selalu fokus pada penderitaan, pergumulan yang ada, atau fokus pada Tuhan, kebenaran, dan janjinya? Kalau saya pilih untuk merenungkan firman dan terus membayar harga. Tadi saya katakan pernyataan sederhana. Sebetulnya asal kita mau aja, kita tetap bisa kok survive. Kita bisa melewati rintangan yang ada. Tapi kecenderungan kita nggak mau bayar harga. Seperti yang saya bilang tadi, percuma udah tahunan bersama dengan diri saya, tapi nggak bisa mempertahankan kesetiaan dan konsistensinya untuk melakukan tuntunan yang ada di TRC. Saya sebetulnya bukan cuma prihatin, tapi hati saya itu sebetulnya berduka gitu ya, melihat perilaku orang-orang seperti ini. Karena mata rohaninya nggak sampai kepada terbuka selama bertahun-tahun, nggak ngerti apa yang di Tuhan kendaki dalam kehidupannya. Mata rohaninya nggak melihat bahwa apa yang dilakukan ibadah itu nggak sia-sia, bahwa apa yang dijanjikan firman Tuhan itu nggak melekat di dalam benaknya. Akhirnya
tidak punya motivasi diri ketika masa-masa sukar seperti ini. Ya makanya saya bilang, ya kalau orang ini pilih menjadi biasa-biasa, ya terserah. Menjadi santai, berada di comfort zone, ya dia sendiri yang menerima akibatnya gitu. Kalau saya akan tetap membayar harga untuk menjadi seorang yang menang. Saya cuma katakan bahwa kalau nanti ada di antara kita, baik MTRC maupun saudara-saudara yang kemudian undur dari tuntunan TRC, kan saya lihat juga memang saya udah bisa baca sih selama ini orang-orang yang ada di MTRC Big Internet gitu ya. Kalau orang undur, saya cuma punya satu kesimpulan. Memang mata rohaninya itu belum kebuka. Kemudian tidak memiliki kesungguhan sebagai awal untuk membangun kerohanian, untuk mengerti kebenaran, untuk mengejar panggilan hidupnya. Belum siap gitu loh, bahasa halusnya saya itu kayak gitu. Belum siap sebetulnya masuk pada praktek kekristenan yang serius. Belum siap, masih kedagingan. Kedagingan di sini bukan hawa nafsu seks aja ya, tapi kedagingan seperti tadi, gak kuat untuk bangun pagi, gak kuat untuk bayar harga, untuk disiplin memiliki jam-jam doa setiap hari. Itu kan bukan hal yang mudah bagi mereka yang hidup dalam kedagingan. Malas untuk baca firman, jadi belum siap gitu ya. Orang sebaliknya, orang yang tetap bertahan dengan saya adalah mereka yang sanggup membayar harga dan mata rohaninya sudah terbuka. Saya sangat diberkati dengan uh, uh, lanjutan pembacaan kitab yang saya lakukan di kitab Wahyu. Saya baru baca satu perikop. Saya bacakan untuk kita ya di sini. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Judulnya Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak akan ada lagi. Jadi nanti bumi yang kita tempatin sekarang, langit yang kita lihat sekarang, itu akan lenyap, dan Tuhan akan ciptakan sesuatu yang baru. Namanya Yerusalem baru. Dan nanti menurut Alkitab ini, firman yang kita baca, gak akan ada lagi laut. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi nanti pada waktu itu, Tuhan akan datang di dalam kota kudus, bernama Yerusalem baru, turun dari surga. Jadi tempat kita akhirnya nanti setelah semua proses Tuhan terjadi, yang dari kalau pengangkatan terjadi lah, yang pemerintah 1000 tahun lah, yang perang Harmagedon lah, kemudian ya murka Tuhan, cawan murka Tuhan selesai gitu ya. Nanti yang akan terjadi, langit yang lama dan bumi yang lama itu akan lenyap, dan Tuhan buat langit yang baru dan bumi yang baru, dan kota kudus akan turun dari surga, dan kita tinggal di Yerusalem baru. Kita tetap tinggal di bumi ini, tapi bumi yang baru dan langit yang baru. Itu janji Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi ini sesuatu yang menggairahkan sebetulnya untuk kita nantikan. Tuhan akan ada bersama-sama kita di bumi, kita menjadi umatnya, dan dia menjadi Allah kita. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi nanti kalau sudah bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru, nggak ada lagi yang namanya kematian. Karena dari dulu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mestinya nggak ada kematian.
tapi sebagai upah pelanggaran mereka, maka manusia harus mati. Dan harus mati supaya kutuk dosa itu selesai, kemudian manusia dilahirkan kembali untuk hidup dalam kekekalan. Nah, jadi nanti di dalam Yerusalem baru itu nggak ada kematian, maka nggak ada perkabungan, nggak ada air mata, gitu ya. Ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, nanti kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati segala sesuatu dengan gratis. Orang nggak perlu lagi berebut uang, materi, karena itu nggak penting, karena semuanya sudah disediakan Tuhan. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kalau saya klik di ayat 7, di ayat 6, nanti itu akan tersambung dengan Yesaya 55 ayat 1. Dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi nanti, di dalam Yerusalem baru, kita nggak perlu lagi berpusing tentang uang, tentang materi, tentang pekerjaan, tentang karir. Karena hidup selama-lamanya bersuka cita dengan Tuhan. Dan Tuhan sediakan semuanya dengan free. Kita akan menikmati hidup di Yerusalem baru. Tetapi ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu yang tadi saya bilang. Kalau seseorang Kristen yang tidak taat mati lenyap aja, nggak ada bekasnya sih, nggak terlalu masalah. Orang yang nggak percaya Yesus, kita pernah lihat ada di bumi ini, tetapi karena nggak punya Yesus, akhirnya kemudian mati dan masuk dalam neraka. Itu kan mengerikan. Nah, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Lanjutannya Yerusalem baru ini nanti kalau saya baca akan terlalu panjang gitu ya. Saya hanya baca sedikit saja dari saya baca aja dengan cepat semuanya, karena ini ayat-ayatnya penuh dengan membangkitkan semangat gitu ya. Judulnya Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, malaikat anak domba, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Nah, ini nanti akan turun dari surga. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan tinggi gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama kedua rasul anak domba itu. Dan ia berkata dengan aku,
mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu ke 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Bisa bayangkan gak nanti tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Temboknya terbuat dari permata yaspis, kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang kedua belas batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Bisa bayangkan di sebuah tempat yang kita bisa melihat tempat seperti ini. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kita akan melihat Tuhan muka dengan muka nanti di sana. Dan kota itu tidak memerlukan cahaya dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan tertutup pada siang hari, sebab tidak akan ada lagi. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis, atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kalau orang sudah, tadi yang saya katakan, kalau orang sudah mengerti kebenaran, mata rohaninya terbuka terhadap apa yang Tuhan janjikan di depan, pasti dia akan bayar harga untuk melakukan semuanya. Tadi saya katakan, saya ulangi lagi, kita ini sebetulnya punya kemampuan kok dari Tuhan, apalagi punya Roh Kudus untuk bisa keluar sebagai pemenang, untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi kecenderungan masih buta rohani dan tidak sanggup bayar harga. Dia nggak buta rohani, itu maksudnya dia belum bisa melihat perkara rohani yang ada di depan, perkara surgawi yang tertulis dalam Alkitab, apa yang sudah disediakan Tuhan di depan, seperti kata Wahyu ini. Masa bisa tukarkan kehebatan seperti ini, tempat yang akan dicapai seperti ini, cuma dengan kebosanan, cuma dengan kelemahan, cuma dengan pergumulan hidup? Tahu juga dengan pergumulan hidup sekarang kan kita juga tetap terpelihara oleh Tuhan. Tapi itu tadi yang saya bilang, kalau sudah mental orang itu mental tempe, gak siap bayar harga, mudah dikalahkan oleh kemalasan, kebosanan, kelemahan daging. Tapi kalau orang sudah terbuka mata rohaninya dan mau bayar harga, dia akan memiliki motivasi diri di dalam dirinya untuk melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Nah, saya berharap melalui sharing kali ini, kita bangkit gitu ya. Terlebih nanti bulan April, ini kan saya baru aktifkan lagi, ada modul baru, kemudian sudah sempurnakan tanggung jawab MTRC Advance dan juga para pendoa gitu ya. Nanti lanjutannya bulan April, saya akan aktifkan lagi RSSP modul. Dan karena kesibukan kembali, makanya saya belum buat jadwalnya. Tapi sebagaimana saya udah berjuang di samping melakukan par saya pelayanan untuk rapikan kemarin juga di Elpar MTRC Advance ini sampai belepotan mulutnya ngomong, sampai tuntunan pendoa gitu ya, udah rapikan. Ini juga nanti saya buatkan jadwalnya supaya apa?
supaya MTRC Advance-nya juga jangan jangan berada di comfort zone. Nah, ini salah satu resikonya, karena nggak dikasih tanggung jawab membuatkan RSSP modul, membuatkan kesaksian, jadinya kayak tidur aja gitu, nyantai gitu. Akhirnya kan jadinya lemah. Nah, kalau orang sudah diberikan tanggung jawab, terlebih kalau mempersiapkan RSSP, apalagi sekarang kita RSSP-nya didengarkan oleh kurang lebih 200 orang, apalagi nanti pada saatnya rekaman itu kalau sudah bagus, kalau pantas gitu ya, saya muat di YouTube gitu, dibuatkan dalam bentuk video. Nah, masa mau mempersiapkan RSSP asal-asalan gitu kan? Nah, ketika mempersiapkan RSSP tentu dipersiapkan kan kerohaniannya, dipersiapkan semangatnya. Nah, kegiatan seperti ini akan terus membuat kita terus bersemangat. Nah, jadi saya akan aktifkan itu lagi nanti April supaya kita tidak berada di comfort zone. Harus berjuang. Tadi saya bilang, kita punya kekuatan kok untuk melewati masa-masa sukar, asal kita mau. Tapi kalau orang udah nggak mau dituntun kayak apa juga nggak akan bisa maju gitu. Nah, perhatikan apa yang saya sampaikan pada awal pekan ini, karena saya mau kita terus bersemangat, terus menambahkan kapasitas diri, supaya kita terus bertumbuh dalam kerohanian, uh, uh, berubah, bahkan berbuah, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan pada RSSP awal pekan ini. Kira ini diperhatikan, dilakukan, direnungkan, dan dihidupi, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku